kan perintah kerja Pak. Iya. Kalau kita mengacu di pasal 1 angka 15, hubungan kerja itu terjadi karena salah satu, yaitu perintah kerja. Tapi kita juga harus kaji juga Pak, kalau perintah kerjanya itu sesuai atau enggak gitu Pak. Kalau misalnya seseorang disuruh melakukan sesuatu yang salah kan Pak, itu kan enggak benar juga Pak. Padahal itu dasar hukumnya perintah kerja. Jadi gimana tadi Bapak yang di belakang? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Dika. Saya bilang kan terima kasih luar. Gimana tadi Pak? Baik Pak, pertanyaan saya Pak. Iya. Terkait dengan permasalahan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh di dalam satu perusahaan yang berhubungan dengan pembahasan perjanjian kerja bersama. Yang saya pertanyakan adalah apakah peran mediator hadir pada saat proses penyusunan PKB pada masing-masing elemen tadi ya. Betul. Contoh perusahaan dengan SPA atau SBA, gitu kan? Kemudian perusahaan dengan SP, SBB, gitu kan? Gitu ya. Nah, pada saat saya meyakini ini terjadi sudah di tengah proses pembahasan PKB, betul. Biasanya kan gitu ya. Karena timbul ketidaksepahaman terkait satu klausul atau beberapa klausul di dalam pembahasan PKB tersebut, akhirnya mintalah dihadirkan mediator. Ya, melibatkanlah mediator. Nah, mediator mulai hadir di tengah-tengah itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, oke, pada saat itu berjalan dengan adanya dua perjanjian kerja bersama, PKB. Tadi Bapak cerita seperti itu. Oh, yang maksud Bapak ada satu perusahaan ada dua PKB, kendalikan berbeda. Iya Pak, oke. Tapi ya, saya belum pernah alami itu Pak. Nah, tadi Bapak cerita maksud saya, tadi contoh. Bapak kan dengan adanya satu perusahaan, betul. Bapak tadi yang memberikan contoh loh ya. Ya, saya berikan. Dengan satu perusahaan, ya. Perusahaan dengan serikat buruh contoh. Mohon maaf saya menyebutkan saja asal lainnya jangan dijadikan problem. SPSI. Dengan SPSI dia membuat PKB tersendiri. Perusahaan dengan SPN membuat PKB tersendiri. Betul. Itu yang Bapak maksud yang Bapak sampaikan juga. Betul ya, betul. Kita terjadi Pak. Ya, oke. Ini pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan terjadi. Oke, itu berjalan. Tapi nggak di Bekasi Pak. Ya terserah Pak, bagaimana gitu ya. Ini ada terjadi. Menurut saya unik. Ya, sangat unik Pak. Betul, unik ya menurut saya gitu. Tapi oke lah ini berjalan dalam satu periode. Betul. Karena PKB itu ada masa berlaku. Betul. Kan seperti itu Pak ya? 2 tahun. Nah, karena mediator sudah ada peran di tengah-tengah. Di tengah-tengah diminta. Ya di tengah-tengah kan otomatis kan. Kalau di awal-awal nggak mungkin lah tiba-tiba dapat mediator kan. Iya, betul. Karena saya berkali-kali juga hadir pelaku di dalam penyusunan PKB sebuah perusahaan kan gitu ya. Nggak mungkin mediator itu datang di awal gitu. Siapa yang mengundangkan gitu kan? Karena diundang pasti karena timbul permasalahan kan gitu ya. Berarti kan sudah ada permasalahan Pak. Ya kan adanya 2 PKB tapi selesai. Contoh ya, selesai. Berdasarkan studi kasus yang Bapak ceritakan tadi, berarti kan selesai karena ada 2 PKB. Betul kan gitu ya. Kemudian pertanyaan saya, pada saat penyusunan PKB baru, setelah masa PKB yang lama ini habis, apakah bisa mediator hadir lebih awal untuk memberikan arahan agar PKB ini seyogianya ya cuma satu, tinggal bermusyawarahlah antara serikat pekerja A dengan serikat pekerja B, menyatukan persepsinya, baru berunding dengan perusahaan. Bisakah seperti itu gitu loh? Karena kalau ada 2 PKB di dalam satu perusahaan, tentu sangat menyulitkan. Contoh terkait adanya yang studi kasus terakhir yang Bapak ceritakan terkait mutasi.
Karena seorang pekerja bisa saja termutasi kan gitu ya. Iya. Karena biasanya serikat buruh atau serikat pekerja yang ada di dalam satu perusahaan karena dia berdiri dua, Iya. biasanya mengelompok pada satu bidang. Jadi ada tiba-tiba mutasi ke tempat lain. Nah, mutasinya berbeda. mutasi itu SP-nya beda. Iya. Itu pernah terjadi di saya. Nah, itu kan pasti terjadi. Pernah, kalau itu. Nah, kalau itu terjadi, Iya. dia ada di situ ikut PKB yang lama. Kan Betul. repot. Nah, inilah studi kasus yang rumit, unik, tapi harusnya pengawas atau mediator yang hadir sebelumnya Iya. bisa memberikan arahan Oke. ke periode masa penyusunan PKB selanjutnya. Apakah bisa itu, Pak? Oke, Pak. Ini studi kasus yang luar biasa nih, Pak. Kebetulan saya pernah menangani ini, Pak. Tapi bukan dalam konteks di dalam perusahaan waktu itu, dan di dalam perusahaan bukan ada perundingan PKB, bukan, Pak. Kalau saya ini konteksnya kebetulan Pak, posisinya adalah perusahaan ini PT, Pak. Tapi dia punya outlet, satu di Medan, satu di Surabaya. Badan hukumnya sama. Badan hukumnya sama. Nah, yang kebetulan plan yang di Bekasi ini nggak ada serikat, Pak. Nggak ada serikat. Seharusnya kalau menurut ketentuan Permenaker nomor 28, Pak, itu seharusnya kan PKB itu jika misalnya posisinya itu kan tinggal diturunkan, Pak, dari PKB itu. Ya, jadi namanya PKB turunan. Itu kan, Pak. Permasalahannya ini ada dua PKB, Pak. Yang satu PKB-nya dari SPSI, yang di mana? Yang SPSI, LTMM yang di Medan. Yang satu lagi MSPNI, Pak, yang di Surabaya. Ini artinya dua serikat yang berbeda, Pak. Tapi dua wilayah yang berbeda. Dua wilayah yang berbeda, satu badan hukum, Pak. Normal. Satu badan hukum. Normal, Pak. Nah, ini PP, Pak, peraturan perusahaan yang di Bekasi. Karena beranggapan bahwa tidak ada serikat. Dan mereka tidak memungkin untuk diturunkannya PKB turunan, Pak. Karena ada dua PKB. Jadi waktu si pekerja ini dimutasi, Pak, yang dari Bekasi ke Medan, Pak. Ya, ke Medan. Tinggal dari pekerjanya aja, Pak. Menerima mutasi tersebut atau menolak mutasi tersebut. Biasanya gitu, Pak. Kalau misalnya menerima mutasi tersebut, ya Pak ya, artinya mau nggak mau dia masuk ke dalam konteks yang ada PKB lingkungannya misalnya di Medan. Nah, ini kalau menurut saya kebetulan dia menolak mutasi ke Medan, Pak. Gitu. Nah, kalau terkait masalah apakah mediator berusaha untuk memberitahukan, Pak, kepada perusahaan sebaiknya satu PKB, sudah, Pak. Seringkali kami berupaya memberitahukan dengan menunjukkan ketentuan Permenaker, Permenaker nomor 28, bahwa satu badan usaha satu PKB. Itu ada diatur. Kami berusaha memberikan. Cuman, Pak, ya, ini kan PKB itu asal muasalnya kan semua dari kepentingan, Pak. Jadi kalau kepentingan ini diaminin, Pak, apa boleh buat, Pak? Bisa jadi buat. Saya izin, Pak. Pak, ya saya nggak ada. Saya stop dulu ya. Tidak mengurangi belum hormat selesai, saya, tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak dan Ibu semuanya ya. Mohon diberikan kesempatan kepada materi untuk menyelesaikan materi narasumber ya. Boleh. Selesaikan dulu, baru setelah itu kita nanti akan. Enggak. Bisa dipotong misalkan jangan. Saya tadi dari awal Itu maksud saya. Ingat ada putus. Jadi kan kita Karena sebenarnya tidak semuanya di sini ini paham. Latar belakang yang berbeda-beda. Saya ingin begitu, Pak. Oke. Apa yang diterangkan sama Bapak itu kami juga belum paham. Nah, ya. Tahu nggak? Makanya kami bertanya secara sedikit. Itu di kota. Ini diskusi. Tadi PKB ada dua lah. Jadi gini, Bapak. Tadi ini dua kita tanya atau tidak? Kalau saya Pak, dua PKB Gus Dur dan Mohaimin, Pak. Saya sepakat, Pak. Gimana Bapak, coba nanti saya nggak dengar, mungkin mic-nya bisa dikasih ke Bapak yang di belakang. Yang dijelaskan ini biar kita semua dipaham. Tentang PKB ini apa sih sebenarnya kan? Oke.
Iya, jadi gini loh Pak, makanya kan saya bertanya ini bukannya sebenarnya ini ilmu pengetahuan juga Pak, gitu loh. Bukan, jadi gini ya, gimana Pak ya? Bicara materi ini Pak, kita harus sama-sama paham deh Pak. Oke. Bener deh Pak. Tapi dalam keterangan ada yang ingin kita pertengkarkan atau perdebatkan Pak. Iya. Ya, contoh misalnya PKB ini Pak. Ya, yang bertanya itu saya bertanya itu jujur saya kurang terlalu paham Pak. Iya. Ya, karena saya bukan orang serikat. Ya, ya ini kan. Tapi Bapak pengacara kan? Pak? Iya. Nah, Makanya saya berpikir pengacara nih Iya, Pak. iya, iya. PKB ini Iya. tanda tangan atau tidak, walaupun ada dua yang tanyakan abang kita ini Pak. Iya. Makanya saya berpikir tanda tangan tidak kan. Kalau PKB ini Iya. bisa nggak dikategorikan, gitu loh Pak, perikatan. dikategorikan perikatan? Iya. Bisa Pak? Nah, kan makanya ini berkembang pertanyaan Pak. Oke. Ya kan? Kalau misalnya PKB ini perikatan sesuai dengan pasal 1320 KUHP, Ya. syarat-syarat perikatan kita udah tahu lah semua. Yang menjadi 1338 dikatakan undang-undang. Itu. Gitu loh Pak. Oke. Berarti undang-undang buruh dengan undang-undang KUHP bisa nggak kita pertentangkan? Gitu loh maksudnya loh Pak. Jadi kalau misalnya buruh tidak ya menjalankan PKB, buruh bisa nggak kita katakan lu melanggar undang-undang bukan melanggar PKB? Itu loh maksud saya loh Pak. Ini perkembangan pengetahuan. Oke. Gitu loh Pak. Saya jawab itu Pak. Pak ya. Memang Pak, tapi ini kita close dulu di sini Pak ya. Jadi Iya. kita lanjut lagi. Saya jawab pertanyaan Bapak. Tapi pertama-tama saya Pak, kenapa saya mengharapkan spontanitas dari setiap apa yang saya ceritakan Mas? Karena Pak, ya, saya juga memahami Pak, waktu kita terbatas, ketenaga kerjaan luar biasa, sehingga apa yang mungkin nanti saya sampaikan itu menggelitik Bapak dan Ibu untuk ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau saya bicara materi dari A sampai Z menjelaskan definisi dan lainnya secara teoretikal, saya yakin bapak-bapak dan ibu juga membacanya juga pasti sudah paham. Karena secara normatif, secara kondisi yang normal, bapak-bapak sama ibu pasti dikasih materinya, pasti mengetahui. Tapi kita Pak, kembali ke pertanyaan Bapak, betul Pak. Saya sebagai seorang mediator sering Pak berhadapan dengan kondisi perjanjian perikanan. Ketenaga kerjaan diatur secara khusus Pak, makanya kita akan masuk ke dalam leg spesialis. Ya, bukan menyampingkan yang namanya kondisi daripada hukum perdata murni Pak, ya Pak. Tapi kita masuk ke dalam posisi leg spesialis. Jadi hal-hal yang diatur secara leg spesialis Pak juga punya landasan dasarnya, yaitu diatur di Permenaker nomor 28 Pak. Tidak mengingkari juga adanya posisi perikatan di situ Pak, karena perjanjian kerja bersama itu disepakati dan menjadi hukum otonom bagi kedua belah pihak. Nah, itu yang saya tadi sampaikan ke Bapak sebelumnya, bahwa ya PKB itu menjadi kepentingan bagi pihak yang mewakili. Kalau kebetulan perjanjian kerja bersama ini ternyata mewakili yang kayak kalau saya contohkan kayak di Garuda, apa namanya di bagian kru cabin sama pilot kan kepentingannya berbeda Bapak Ibu, berbeda. Padahal sebenarnya kalau menurut aturan Permenaker mengatakan satu badan usaha, satu PKB. Tapi bagaimana kalau serikatnya banyak dan kepentingannya banyak? Mau diakomodir dalam bentuk PKB, nggak kelar-kelar Pak, nggak kelar-kelar. Pertamina PKB-nya yang saya dengar Pak dari cerita anak-anak di kementerian itu belum kelar Pak dari 5 tahun yang lalu. Karena ada 15 serikat pekerja yang mewakili kepentingan daripada mereka. Itu yang menjadi masalah. Nah, masalahnya kalau timbul perselisihan, berpihak ke siapa yang pakai dasarnya mana? Itu pertanyaan Pak yang sering saya hadapi Pak. Yang saya hadapi, pakai PKB yang mana? Pakai PKB yang mati, pakai undang-undang, atau pakai yang mana? Itu Pak, yang sering media dan pasti Bapak Ibu nanti sebagai konsilator akan menghadapi hal yang sama. Tinggal melihat kondisi apa Pak ya? Lapangan permainannya bagaimana? Gitu kan? Itu Pak yang kadang-kadang. Jadi kita sebagai konsilator mediator itu juga Pak,
nggak nyemplung juga, langsung duduk, langsung apa ya? Aturan ini enggak. Lihat kondisinya dulu. Mediator dan konsiliator itu harus apa Pak ya? Senggol kiri, senggol kanan. Itu kenyataan. Senggol kiri, lobby sana, lobby sini. Bahkan kadang-kadang apa yang tidak diatur oleh undang-undang itu kita buat sendiri aturannya. Itu yang kadang terjadi Pak. Pak, ini Pak. Iya. Ngomong baru pendeknya. Iya. Kalau sebagai konsiliator, akhirnya langsung keluarkan anjuran nanti Pak. Betul. Betul. Saya masih belum nangkep. Kalau Ya sebuah pribadi apa namanya spesialis. betul Pak, itu leg spesialisnya. Jadi kalau nanti misalnya nanti Bapak terpaksa dalam penyelesaian daripada perselisihan yang Bapak tengahi dan ternyata harus dikeluarkan anjuran. Anjuran itu Pak, karena konsiliator dan mediator adalah merupakan di luar penengah, di luar ruang lingkup pengadilan Pak. Ya, bukan di dalam ruang lingkup pengadilan seperti hakim mediator atau hakim non hakim mediator ya Pak ya, yang harus mengikuti semua ketentuan. Makanya mediator itu semua variasinya itu kan Pak, sarjana teknik ada, yang nggak ada itu ini Pak, sarjana olahraga. Ya, itu yang nggak ada, yang belum pernah saya ketemu. Tapi yang namanya sarjana agama, hukum Islam ada semua, ada, semuanya ada Pak. Jadi dianggap pandangan kita itu menjadi nalar, menjadi dasar Pak, dalam membuat suatu anjuran. Ingat Pak, anjuran tidak mengikat. Anjurannya tidak mengikat, tapi menjadi bahan pertimbangan bagi hakim promotif lain. Nah, jadi Pak, kalau Bapak mau mengacu kepada hukum perikanan silahkan aja. Apalagi jika background Bapak adalah sebagai sarjana hukum. Tapi Bapak harus cari nih korelasinya. Korelasinya ini ada nggak di ketenaga kerjaan? Jangan sampai enggak Pak. Karena di pengadilan hukum industrial itu semuanya mengacu kepada pasal-pasal ketenaga kerjaan. Kalau kita bicara mengenai masalah hukum perikatan dan lain-lain, biasanya ya jarang hakim mengambil itu Pak. Apalagi masalah mengenai perjanjian kerja BW. Itu juga menyulitkan saya Pak. Perjanjian kerja perikatan yang jika dilakukan secara cakap, sadar dan cukup umur, sehat, itu dianggap sudah oke. Gitu kan Pak ya. Sementara di ketenaga kerjaan Pak, perjanjian perikatan itu harus didaftarkan Pak. Maaf, bukan didaftarkan, dicatatkan. Nah, PKB juga didaftarkan Pak. Kalau peraturan perusahaan disahkan. Ini berbeda term. Kenapa peraturan perusahaan disahkan? Karena dia sepihak. Itu harus kita sahkan. Karena belum ada, ya cuma saran dan pertimbangan. Kalau misalnya PKB didaftarkan, karena sudah menjadi kesepakatan. Wajib didaftarkan sehingga menjadi pengikat. Ya artinya PKB itu badan hukum loh Pak, harus didaftarkan. Gimana Pak? PKB itu badan hukum. Bukan Pak. PKB itu kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat mempunyai masa kadaluarsa. Tidak ada kaitan dengan badan hukum Pak. Badan hukumnya hanya menjadi syarat administratif apakah PKB tersebut yang ada di badan usaha. Kalau PKB itu dibuat, mohon maaf ya, di luar konteks, itu nggak bisa Pak. Contohnya Pak, nih, kalau yang namanya di Undang-Undang 21 2000 Pak, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, kalau saya tidak salah kutip ya Pak ya. Serikat Pekerja di pasal 1 angka 2 dan angka 3 ya Pak ya. Di angka 2 itu menyatakan bahwa serikat pekerja dibentuk di dalam perusahaan. Di ayat 3-nya Pak, di angka 3-nya dinyatakan serikat pekerja dibentuk di luar perusahaan. Nah, ini dua konteks Pak. Yang di pasal 1 angka 2 ketentuan turunannya keluarlah Kepmen 16 tahun 2001 tentang pencatatan serikat pekerja, serikat buruh. Yang pasal 1 angka 3 serikat pekerja dibentuk di luar perusahaan, aturan teknisnya tidak ada Pak. Tidak ada. Ini bagaimana? Nah, benar kan Pak?
Ini kalau kita kembangkan lebih jauh dengan kejadian reality di ketenaga kerjaan, terjadi Pak. Ada pekerja di luar perusahaan, dia bikin serikat, tapi dia punya kepentingan di dalam serikat itu. Pekerja apa itu? Bekerja di mana? Ada Bapak Ibu tahu? Pasar. Outsourcing. Sourcing ya. Mintanya ada. Pak, saya rasa tadi saya sudah jelaskan Pak ya masalah keberkatan. Saling WA nanti. Ya. Didaftarkan di dinas tenaga kerja Pak atau di kementerian atau di provinsi tergantung lokus. Kalau misalnya BCA Pak, Bank Sentral Asia, itu PKB-nya di kementerian Pak didaftarkan. Tercatat Pak, namanya kan didaftarkan di kementerian. Didaftarkan Pak. Didaftarkan Pak. Enggak, bisa daftarkan. Pak, bahasa tercatat didaftarkan di ketenaga kerjaan itu mempunyai hal yang berbeda Pak. Definisi yang berbeda. Pengesahan Pak, jadi di dalam ketenaga kerjaan itu Pak kita harus kaji nih Pak. Bahasanya pengesahan, pencatatan, didaftarkan. Itu berbeda definisi Pak. Iya, betul. Ya Pak ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan, makanya tadi saya mengkoreksi ya Pak ya, kalau misalnya PKB dicatatkan nggak salah. Perjanjian kerja dicatatkan. PKB didaftarkan. Peraturan perusahaan disahkan. Jadi berbeda Pak bahasanya. Pak, ada Pak. Ya, silakan Pak. Berbicara tentang ini, saya belum tangkap nih penjelasannya dari Bapak. Perkenalkan saya Silakan. Ridwan Pak dari Gorontalo. Oh iya Pak Ridwan. Saya kenal Pak, navigatornya Pak Rama kalau nggak salah. Itu jago. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, berarti mereka udah hebat-hebat. Hebat Pak. Karena kami dari banyak berpraktek, udah lupa tentang mediator kemarin. Ya. Jadi mana Pak? Saya belum tangkap tentang persoalan yang namanya PKB terjadi dua dalam satu badan hukum. Betul. Kebangkitan bangsa. Ya. Kalau kita berbicara tentang yang namanya hierarki undang-undang lagi, ya Betul, Pak. memang benar Bapak sampaikan tadi tentang persoalan lex spesialis, bahwa asas kita menganut bahwa ada yang spesial, maka harus didahulukan dibandingkan yang undang-undang yang umum lah ya. Betul. Kita paham bersama Betul Pak. bahwa ketika PKB itu adalah perjanjian dan kemudian diatur dalam pasal 1338 ya, dalam kitab undang hukum perdata perjanjian merupakan undang-undang. Di satu sisi ada peraturan yang mengatakan undang-undang bahwa dalam satu badan hukum itu tidak boleh terjadi ada dua perjanjian kerjasama. Iya. Yang saya belum nangkap adalah ketika kita sebagai konsiliator atau sebagai mediator, ya, ketika terjadi dua hal seperti ini, mana yang harus kita menjadi patokan PKB yang mana? Yang lebih baik. Ya. PKB yang mana yang harus karena ini ada terjadi satu badan hukum dan ada dua PKB. Betul. Makanya kalau kita sebagai konsiliator yang mana, karena ini sebagai mediator ataupun konsiliator, ini kan kita harus jadi orang penengah. Betul. Lagi-lagi walaupun ada unsur cubit mata di belakang nanti, itu sudah jadi rahasia umum. Ya, akan tetapi kalau jadi konsiliator yang baik, mediator yang baik, ada melihat dua PKB ini, PKB yang mana yang harus kita lihat. Karena saya masih belum nangkap nih dari tadi penjelasannya. Oke. Terima kasih. Kalau dalam perselisihan, Pak, dalam perselisihan perusahaan punya dua PKB, Bapak tinggal melihat yang mengajukan permohonan itu siapa? Kalau dalam hal ini yang mengajukan permohonan adalah pihak dari karyawan. Karyawan dengan PKBA, contohnya. Ya, Kita pakai PKBA. Oh, itu. Yang jadi masalah cuma satu Pak. Lo si pekerjanya bukan anggota serikat. Ada itu. Nah itu Pak. Itu. Itu yang bingung. Apa yang Bapak pakai? Saya nanya, apa yang Bapak pakai? apa yang kita itu
itu pernah terjadi di saya. Mau yang mana? Atau kalau dia misal saya mengacu kepada ketentuan peraturan undang, udah Pak pakai undang-undang. Ya udah selesai. Ikuti aja ya. Selesai Pak. Pak, kalau terkait dengan PKB induk. Ya Pak. Ya Pak. Nah, ada PKB induk. Kita jadi bicara PKB. Di luar konteks. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya anggap itu kasus ya. Sorry Pak, ini saya Pak, saya lanjut ya Pak. Jika ada PKB induk, tadi Bapak sempat turunkan, Bapak menyampaikan tadi ya. Tapi Bapak tiba-tiba di A tidak ada induk, mau ada turunan kan gitu ya. Iya. Berarti kan otomatis Seharusnya ada turunan gitu ya. Apabila ada perselisihan di salah satu Saya minum dulu Pak ya. Ya. Ya minum dulu Pak, saya minum. Sama Pak. Lanjut Pak. Ya. Kalau ada kopi lebih enak lagi sebenarnya. Lanjut. Mohon izin. Emang kita kalau diskusi lebih seru Pak. Saya lebih suka Karena adanya PKB induk dan PKB turunan, Ya. nah, otomatis kan PKB induk ada di mother company. Biasanya kan gitu ya, karena dia sebuah perusahaan grup, kan gitu ya. Kemudian apabila di perusahaan A dia terdiri dari ABCD, anggaplah gitu ya. Nah kemudian ada yang bermasalah PKB di perusahaan A terkait dengan perselisihan PKB gitu ya. Nah, apakah jika PKB induk jauh lebih baik karena biasanya di perusahaan ABC ini itu kualitasnya kan beda tuh Pak. Ada A ini ternyata dengan produktivitas yang lebih rendah sehingga isi PKB-nya lebih rendah dibandingkan PKB induk. Ini pernah terjadi. Nah, kalau kita sebagai konsiliator atau mediator, apabila PKB yang dipermasalahkan oleh karyawan ada di perusahaan A-nya, Lanjut. kemudian kita mendorong tadi sebagai konsiliator tentu walaupun kita berada pada pihak yang netral, karena kan tadi di awal pun Bapak menyampaikan kita nggak akan tega jika melihat ini terzolimian gitu ya. Betul. Ternyata PKB ini jauh lebih baik isinya dibandingkan PKB turunannya gitu loh. Oke Pak. Bisakah kita sebagai konsiliator sedikit tadi walaupun kita nggak boleh colak-colek tadi kan gitu ya, tapi kita mengarahkan kepada PKB induk. Kalau dalam perundingan ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, PKB induk itu adalah PKB yang mengatur keseluruhan. Anggaplah itu menjadi yang namanya high title dari semua materi. Dan PKB turunan itu pertanyaan Bapak ini, Bapak. Itu saya pertanyakan waktu saya menjadi mediator di tahun ketiga Pak. Karena saya juga pas begitu baca timbul pertanyaan sama gitu. Apakah PKB induk dan PKB turunan ini akan menjadi suatu pertentangan, mana yang lebih baik, mana yang tidak? Itu di tahun ketiga saya Pak Bungkanya Pak. Itu saya cari tahu, saya nanya ke semua pakar lah, pada pihak lah yang saya anggap luar biasa. Tapi ternyata Pak, PKB induk itu ya, dinyatakan di Permenaker 28 dan PKB turunan itu. Jadi PKB turunan itu hanya turun Pak, tidak merubah konsep PKB induk, tapi memuat hal yang berbeda. Contohnya Pak, upah minimum di semua tempat berbeda Pak. Contohnya berbeda-beda Pak. Kalau PKB menyatakan PKB induknya mengatakan upah minimum daripada perusahaan adalah sekian. Ternyata upah minimumnya di tempat lain tidak sekian. Nah, mohon Pak. Jadi sebentar dulu Pak. Jadi itulah fungsi PKB turunan itu diturunkan Pak. Jadi PKB turunan itu mengacu kepada PKB induk tapi mengatur hal-hal yang berbeda, sedikit berbeda tapi tidak merubah. Itu Pak, di Permenaker 28 ada. Ditunjukin saya Pak, ini PKB induk itu tidak bertentangan dengan PKB turunan. Jadi kalau misalnya konteks, jadi nanti dalam redaksinya juga di PKB turunan itu Pak menyatakan bahwa PKB turunan ini mengacu kepada PKB induk. Jadi jika
ketika ada hal-hal yang ternyata belum diatur di dalam PKB turunan, mengacu ke PKB ini. Yang diatur di PKB turunan mungkin mohon maaf Pak mengenai masalah jam kerja. Ya Pak ya. Kalau jam kerja mungkin kalau di wilayah Indonesia bagian tengah mungkin orang di sana Pak masuk kerja itu mungkin jam 8.30 Pak. Mungkin ya. Kalau saya kan di Manado Pak, ya jujur aja Pak, sekolah aja mulainya jam 8:15 Pak. Waktu di Manado. Ya Pak. Sementara di Jakarta kita tahu semua. Jam 7.45 udah masuk, jam 8 udah masuk. Sementara ada perbedaan waktu yang berbeda Pak. Ya kan? Nah itu yang hal-hal yang krusial. Mungkin seragam juga berbeda Pak. Misalnya, ya mohon maaf, Pertamina seragamnya sama. Yang membedakan apa Pak? Yang membedakan lokasi nomor SPBU-nya. Jadi dia nomor SPBU-nya di mana? Dia memijak landasan dasarnya di sana. Misalnya contohnya, kalau mungkin di Manado tidak ada kategori yang namanya perempuan pakai hijab, tapi mungkin diatur lain pakai hijab. Hanya hal-hal yang tidak bertentangan dengan kondisi PKB itu. Jadi bukan menjadikan dasar itu dua PKB yang berbeda. Nah, inilah kalau misalnya Pak, silakan. Kalau misalnya ternyata PKB ini muncul, Pak, itu juga sebenarnya masalah. Masalah bagi kami semua. Dengan adanya kondisi badan hukum memiliki banyak PKB. Banyak Pak, masalah di kami semua. Sebenarnya kok kenapa harus sampai satu banyak? Tapi kembali lagi Pak, PKB itu perwujudan daripada kepentingan yang menjadi hak. Nah, kepentingan siapa? Kepentingan SP1, kepentingan SP2, mungkin SP1 pengennya ini, mungkin SP2 pengen ini. Ada salah satu supermarket di Yogyakarta Pak, itu punya yang namanya 2-3 ketentuan. Sama kayak yang model salah satu perusahaan snack di sini. 3 ketentuan. Supermarket Pak di Yogyakarta dekat UGM, Bundaran UGM. 2 PKB Pak, 1 PKB. Masing-masing kepentingan di sini. Padahal itu badan hukum. Yang jadi serikat pekerjanya yang dibantul PKB-nya lain. Yang di dalam kota Jogja serikat pekerjanya lain. Tapi lucunya yang saya bingung, saya PKL ini kebetulan Pak. Yang saya bingung Pak, ya membingungkan saya. Pada saat terjadi yang namanya rotasi kerja, ternyata di supermarket itu ada rotasi kerja. Jadi si pekerja yang dibantu bisa dirotasi ke si Manjunta bisa ke Bandung. Gak ada masalah. Kerja.